Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Revi Ananda. Di sini saya akan presentasikan hasil review jurnal saya dengan mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joan Marta SEMSI. Yang pertama yaitu Jurnal Sinta dengan judul Memperkirakan Pengembalian Atas Pendidikan Bukti dari Data Survei Indonesia. Penulis jurnalnya yaitu Muhammad Shirodanuza dan Alfa Farah. Nama jurnalnya Jurnal Ekonomi dan Kebijakan dengan tahun terbit tahun 2023. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, memiliki rekor pendidikan yang sangat besar. Besarnya sistem pendidikan ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dan menjadi tantangan tersendiri untuk mengukur pengembalian pendidikan secara akurat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembalian pendidikan di negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendidikan orang tua sebagai instrumen, estimasi pengembalian pendidikan dapat lebih akurat dan mencerminkan hubungan yang sebenarnya antara pendidikan dan pendapatan. Permasalahan utamanya yaitu bagaimana cara mengukur pengembalian pendidikan secara akurat, terutama karena adanya bias endogenitas yang dapat mempengaruhi hasil estimasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan pengembalian pendidikan di Indonesia dengan menggunakan data terbaru dari Indonesian Family Life Survey atau IFLS dan menerapkan metode variabel instrumen atau IV untuk mengatasi masalah bias. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kerangka teori pencarian sebagai dasar untuk menganalisis pengembalian atas pendidikan. Teori ini dikembangkan oleh Jacob Mincer pada tahun 1958 dan merupakan salah satu model yang paling umum digunakan untuk mengukur hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset IFLS, Indonesian Family Life Survey yang kelima, untuk memperkirakan laba atas pendidikan. Kumpulan data IFLS 5 merupakan data survei individu, rumah tangga, dan masyarakat di seluruh Indonesia. IFLS 5 dilakukan pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015, meliputi 24 provinsi dan mewakili 83 dari populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu metode Ordinary Least Square atau OLS, digunakan sebagai estimasi dasar untuk menghitung pengembalian pendidikan. Lalu berikutnya metode yang kedua yaitu variabel instrumental atau IV dengan pendidikan orang tua sebagai instrumen untuk mengatasi masalah bias endogenitas dalam penelitian ini. Tahapan analisisnya yang pertama yaitu pengumpulan data dari IFLS 5, lalu pengolahan data menggunakan model pencarian yang dirumuskan dalam persamaan logaritma pendapatan, lalu melakukan estimasi dasar pengembalian pendidikan menggunakan metode OLS, lalu mengatasi masalah endogenitas menggunakan metode variabel instrumental dengan estimator 2SLS, lalu melakukan pengujian validitas instrumen dengan uji Sargan dan uji Darwin-Hausman. Hasil penelitiannya pada tabel 2 menunjukkan bahwa estimasi koefisien tahun sekolah adalah 0,0578 dengan tingkat signifikasi 1%. Ini berarti laba atas pendidikan adalah 5,7% yang berarti bahwa 1 tahun tambahan sekolah akan meningkatkan penghasilan masa depan sebesar 5,7%. Ketika efek tetap provinsi dikendalikan, estimasi laba atas pendidikan hanya sedikit lebih tinggi, yaitu 5,9%. Lalu pada tabel 3 secara umum konsisten juga dengan estimasi OLS yang diberikan pada tabel 2. Tahun sekolah tetap positif dan signifikan pada 1%, namun koefisien jadi 2 kali lebih besar daripada estimasi OLS, yaitu 12%. Setelah dilakukannya modernisasi bias endogenitas menggunakan variabel IV dan menjadikan pendidikan orang tua sebagai instrumen pendidikan anak.
Kesimpulannya, estimasi dasar menggunakan OLS menunjukkan pengembangan sekitar 5,7%, yang berarti bahwa satu tahun tambahan sekolah akan meningkatkan penghasilan masa depan sebesar 5,7%. Dan ketika dilakukannya modernisasi bias endogenitas menggunakan estimasi IV dan menjadikan pendidikan orang tua sebagai instrumen, tingkat tersebut bisa meningkat menjadi 12%. Ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan individu. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pengembangan pendidikan dibandingkan dengan studi sebelumnya yang menggunakan data IFRS 4 yang memperkirakan pengembangan pendidikan lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengembangan pendidikan antara tahun 2008 dan tahun 2014. Berikutnya jurnal internasional yaitu yang dari Springer dengan judul Pengembalian Pendidikan dan Nilai Finansial Investasi dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia. Dengan penulis jurnal yaitu Yubilianto, nama jurnal Jurnal Struktur Ekonomi tahun terbit tahun 2020. Pendidikan tinggi memainkan peran krusial dalam pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan tinggi tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia yang signifikan bagi lulusan perguruan tinggi, di mana saat ini terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan investasi pendidikan tinggi di Indonesia dengan fokus bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi pendapatan individu. Selain itu, penelitian ini menilai perbedaan pengembangan pendidikan berdasarkan variabel seperti jenis kelamin dan lokasi. Teori yang diperkenalkan dalam penelitian ini adalah teori pendapatan Minserian yang diperkenalkan oleh Joseph Mincer dan berargumen bahwa pendapatan individu adalah fungsi dari tahun-tahun pendidikan dan pengalaman kerja. Minserian earning function sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan dan pendapatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu data untuk estimasi pendapatan didasarkan pada IFLS 5. Data ini digunakan untuk menganalisis pengembangan kependidikan dengan metode diskon penuh dan metode persamaan pendapatan Minserian. Lalu data yang kedua, data untuk menghitung biaya kuliah merujuk pada biaya apapun untuk memperoleh pendidikan tinggi, sebagian besar berasal dari keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia, serta sumber-sumber lainnya. Metode analisis dalam penelitian ini yang pertama yaitu metode diskonto penuh atau full discountion method digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pengembalian yang diharapkan dari investasi pendidikan. Lalu metode persamaan pendapatan Minserian, metode ini digunakan sebagai perbandingan untuk menganalisis pengembalian pendidikan. Untuk mencari tingkat diskonto investasi di perguruan tinggi, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Lalu berikutnya untuk tahapan analisis penelitian, yang pertama yaitu mengumpulkan data dari sumber primer seperti IFLS 5, lalu melakukan estimasi SWE, Single Week Estimate, lalu menghitung total biaya yang diperlukan untuk mencapai pendidikan, lalu menghitung tingkat pengembangan pendidikan melalui analisis IRR dan NPV, lalu membandingkan hasil yang didapatkan dengan metode persamaan pendapatan Minserian. Hasil penelitiannya, hasil regresi dalam persamaan pendapatan Minserian dengan tahun sekolah sebagai proksi menunjukkan pengembangan pendidikan di Indonesia rata-rata sekitar 8,9%. Dan jika menggunakan tingkat pendidikan sebagai proksi, menunjukkan bahwa tingkat pengembalian ke pendidikan tinggi sebesar 15%. Temuan ini juga menunjukkan kesamaan hasil dengan pengembalian investasi pendidikan tinggi dari estimasi SWE pada kolom 1 yang juga sebesar 15%. Pola pengembangan pendidikan dari kedua analisis ini juga menunjukkan kesamaan di mana SMP menghasilkan tingkat pengembalian terendah dari semua kategori, dan terendah kedua adalah SMA. Kesimpulannya,
Penelitian menemukan bahwa pengembangan pendidikan untuk lulusan perguruan tinggi adalah sekitar 15%, yang menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tinggi memberikan hasil yang signifikan. Hasil menunjukkan bahwa pria memiliki pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Begitu juga terdapat perbedaan antara pekerja perkotaan dan pekerja pedesaan. Lulusan perguruan tinggi dapat mencapai titik impas atau BEP dalam waktu sekitar 10 tahun, yang berarti mereka dapat mengembalikan investasi pendidikan mereka dalam waktu tersebut setelah mulai bekerja. Penelitian selanjutnya, rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan sumber data lain seperti Survei Angkatan Kerja Indonesia atau Sakernas untuk mendapatkan estimasi yang lebih kuat dan komprehensif mengenai pengembangan pendidikan. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk lebih mendalami analisis biaya pendidikan, termasuk biaya yang tidak langsung, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pengembangan investasi pendidikan. Lalu jurnal berikutnya, jurnal internasional yang kedua yang dari publisher Elsevier dengan judul Kembalinya Pendidikan di Tiongkok, Bukti dari Perluasan Pendidikan Tinggi yang Besar, dengan penulis Bin Huang, Massimiliano Tani, Yiwei Yuzu. Nama jurnal China Economic Review, tahun terbit tahun 2022. Sejak reformasi pendidikan di akhir tahun 1970-an, Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang diiringi dengan peningkatan minat terhadap sistem pendidikan dan pengaruhnya terhadap hasil di pasar tenaga kerja. Penelitian ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami bagaimana investasi dalam pendidikan tinggi mempengaruhi hasil pendidikan dan ketenaga kerjaan, terutama di negara-negara pendapatan menengah dan rendah. Masalah dalam penelitian ini berfokus kepada dampak perluasan pendidikan tinggi atau high education (HE) di Tiongkok terhadap pencapaian pendidikan, khususnya dalam konteks perbedaan status hukum antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari perluasan pendidikan tinggi high education di Tiongkok terhadap pencapaian pendidikan dan hasil besar tenaga kerja, dengan fokus khusus pada perbedaan yang muncul antara siswa dengan status hukum perkotaan dan pedesaan. Teori-teori yang digunakan yaitu pertama, teori pengembangan pendidikan. Teori ini menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan individu. Berikutnya, teori mobilitas sosial. Teori ini membahas bagaimana pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mobilitas sosial. Individu dari latar belakang yang berbeda atau yang kurang beruntung untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi. Lalu, teori kesenjangan pendidikan. Konsep ini mengacu pada perbedaan dalam akses dan hasil pendidikan antara kelompok yang berbeda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari CHFS 2017 yang dilakukan oleh Pusat Survei dan Penelitian Keuangan Rumah Tangga di Tiongkok di Universitas Keuangan dan Ekonomi Barat Daya, SWUFE, untuk menyajikan estimasi baru tentang efek kausal pendidikan tinggi terhadap hasil gelar universitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi two-step least square atau 2SLS, menggunakan estimasi hubungan antara pendidikan dan hasil yang diinginkan, seperti pendapatan. Metode ini membantu mengatasi masalah endogenitas dengan menggunakan instrumen yang relevan. Ini adalah modelnya. Lalu tahapan analisisnya yang pertama yaitu tinjauan literatur, lalu mengumpulkan data proyek pendapatan rumah tangga Cina atau CHIP, dan survei rumah tangga perkotaan Cina. Lalu melakukan estimasi menggunakan metode two-stack least square 2SLS. Berikutnya menerapkan analisis regresi untuk menguji hipotesis. Dan yang terakhir menginterpretasikan hasilnya. Hasil interpretasinya, tabel di samping menyajikan hasil estimasi 2SLS berdasarkan jenis kelamin, dengan memperhitungkan endogenitas dan kesalahan pengukuran dalam tahun-tahun sekolah. Maka keuntungan meningkat dari 4,9% dalam OLS menjadi 16,5% untuk pria, dan dari 6,2% dalam OLS menjadi 12,4% untuk wanita.
Perluasan pendidikan juga memperlebar kesenjangan tahun sekolah di perkotaan dan pedesaan, sekitar 1,2 tahun untuk laki-laki dan 2,3 tahun untuk perempuan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan pendidikan di Tiongkok sejak tahun 1999 telah memperburuk kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Anak-anak yang tinggal di perkotaan memiliki pengembangan pendidikan yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang tinggal di pedesaan. Penelitian ini juga menyoroti adanya dampak perluasan pendidikan tinggi yang tidak merata antara perempuan dan laki-laki. Temuan ini menekankan perlunya strategi yang lebih inklusif dalam pendidikan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, terutama yang berasal dari daerah pedesaan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.